Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa lebih dahulu ya. Ketuanya untuk menyiapkan berdoa lebih dahulu. Ayo Netri. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah semua, habis itu ibu akan mengecek siapa yang tidak masuk hari ini. Tidak ada, Bu. Masuk semua ya. Nah, kita akan mempelajari subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Kalian bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Sudah semuanya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang buka buku kalian halaman 9. Ayo, siapa yang tidak membawa buku? Bawa semua, Bu. Semua, Bu. Besok lagi jangan lupa ya bawa bukunya ya. Ya, Bu. Lihat gambar kalian pada halaman 9. Apakah kalian tahu makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu? Bernafas, Lagi? tumbuh, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Ciri-ciri tertentu manusia bergerak menggunakan kaki, cicak merayap di dinding, dan ikan berenang menggunakan siripnya. Kalian tahu? Lihat gambar di halaman 9. Apakah kalian tahu itu makhluk hidup? Ya, tahu. Sekarang dilihat ya di sini. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu dan masing-masingnya berbeda-beda. Makhluk hidup manusia bergerak menggunakan kaki. Kalau cecak bergerak menggunakan mulut, merayap di dinding. Kalau ikan insan, bergerak berenang menggunakan siripnya. Selanjutnya, apakah tumbuhan juga ikut bergerak? iya. Apakah kalian tahu jika
Belum tahu, ibu akan menjelaskan kepada kalian. Belum tahu. Tumbuhan juga ikut bergerak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cabang matahari, akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju sumber air. Selain ciri-ciri berair itu, ciri-ciri bergerak makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri, yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup bernafas menggunakan sistem pernafasan masing-masing. Misalnya manusia bernafas menggunakan Paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas menggunakan Insang. Lalu apakah tumbuhan juga bisa bernafas? Bisa. Apa ayo? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Tumbuhan juga bernafas ya anak-anak. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata, yaitu mulut, daun, dan lentisel. Ada yang tahu lentisel itu apa? Lentisel itu lubang kecil-kecil pada batang. Selain itu, ciri-ciri bernafas makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dan hewan selalu membutuhkan air dan makanannya untuk berlangsungkan hidupnya, dan tumbuhan pun sama, justru bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi kalau manusia ciri-ciri bernafas makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dan hewan selalu membutuhkan air dan makanannya untuk keberlangsungan hidupnya, dan tumbuhan pun sama juga. Tumbuhan malah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Siapa yang tahu apa itu fotosintesis? Berfotosintesis adalah pengolahan makan yang terjadi pada tumbuhan. Tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuh. Berfotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air dapat mengolah tumbuhan melalui akar-akarnya, sedangkan karbon dioksida didapat tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Tumbuhan juga melakukan klorofil dalam berfotosintesis. Apa itu klorofil? Siapa yang tahu? Klorofil adalah zat hijau pada daun. Jadi klorofil berfungsi sebagai pengikut cahaya matahari yang dapat membantu proses berfotosintesis. Hanya tumbuhan yang memiliki daun berwarna hijau yang bisa melakukan fotosintesis. Anak-anak, agar unsur hara di dalam tanah tercukupi, maka kita harus membubuti tanah, karena tanah adalah sumber dan membantu tumbuhan berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Kita harus merawat tanah, menyirami tanah ya. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsang. Misalnya, manusia, kita menyempitkan mata saat ada matahari. Itu juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup, peka terhadap rangsang. Yang kedua, daun putri malu, tahu nggak? Tahu. Seperti ini, daun putri malu. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsang. Seperti di gambar ini, kalian tahu kan kita menyempitkan mata kita saat terkena matahari. Kemudian daun putri malu. Kalian pernah nggak melihat daun putri malu? Pernah. Pasti kalian
dia akan menciutkan, itu juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsanya. Yang ketiga adalah pohon buah pacar. Kalian menyentuhnya akan meletuskan. Ya. Itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, kaki seribu. Kalian pernah nggak melihat kaki seribu? Kalian akan menyentuh badannya, dia akan melingkar kan? Ya. Itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya makhluk hidup memiliki ciri-ciri tumbuhan dan berkembang. Tumbuh bisa diartikan sebagai penambahan ukur, tinggi, dan badan. Lalu makhluk hidup memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Tumbuh bisa diartikan sebagai penambahan ukuran dan berat badan, tinggi dan berat badan. Lalu amatilah diri kalian sendiri. Lalu ukur tinggi kalian saat pertama kali kelas 1 sampai kelas 3. Kalian bertambah tinggi atau tidak? Bertambah. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup bertumbuh kembang. Kemudian tulis di buku kalian apakah tinggi badan kalian dari kelas 1 sampai kelas 3 itu bertumbuh dan berkembang atau tidak. Silakan ditulis di buku kalian nanti ya. Kemudian pengukuran berat badan kalian juga. Dari kelas 1 sampai kelas 3, apakah kalian bertambah berat badannya? Jawabannya kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nanti Ibu akan berikan tugas dan kalian tulis di buku masing-masing. Makhluk hidup juga berkembang biak sesuai dengan caranya masing-masing. Dengan cara melahirkan, bertelur, dan bertumbuh kembang. Sekarang carilah 5 hewan yang berkembang biak dengan melahirkan dan 5 hewan yang bertelur. Ada di buku kalian halaman ini. Di halaman 10 ini ada nama makhluk hidup, berkembang biak, melahirkan, dan bertelur. Kalian cari 5 yang bertelur dan 5 yang melahirkan. Nanti ditulis di buku kalian ya. Ibu akan mencatatnya nanti. Dikerjakan nanti. Ibu akan menjelaskan selanjutnya dulu. Selanjutnya tugas kalian buat kalimat halaman 15. Coba kalian buka halaman 15. Selanjutnya tugas kalian buatlah kalimat dalam halaman 15. Buatlah kalimat 5 kata menjadi kalimat efektif. Bentar, halaman 15. Ini ya, buatlah kalimat berdasar kata-kata kalian. Manusia, makhluk hidup paling sempurna. Manusia bisa bergerak bebas dengan berbicara, berjalan, dan berlari. Coba kalian buka buku kalian halaman 16. Halaman 16 ini. Ada beberapa gerakan dasar berlari dan berjalan. Kalian bisa mempraktekannya mempraktekkan gerakan ini di rumah dengan bantuan orang tua ya, jangan sendiri. Harus dengan bantuan orang tua. Nanti mempraktekannya dengan menggunakan video. Nanti disuruh nge-video dengan orang tua. Nanti dikirimkan ke ibu ya. Itu tugasnya juga. Kemudian
dan bernafas dengan cara masing-masing. Kita wajib mensyukuri karunia Tuhan yang Maha Esa. Dengan kehendak Tuhan, dengan cara menjaga kesehatan tubuh, dengan berolahraga dan bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita ya anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Kemudian ada bacaan bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila yang pertama, ketuhanan. Siapa yang tahu sila yang pertama? Yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah Bintang. Bintang sekali. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja yang kamu lakukan mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Nanti ada lembar LKPD, nanti kalian menjawabnya ya. Ibu akan bagikan setelah pembelajaran ini selesai. Nanti besok dikumpulkan. Selesai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ya Bu. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa yang belum paham tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sudah Bu. Sudah Bu. Kalau sudah, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Ciri-ciri Ciri-ciri hidup. makhluk hidup. Yang pertama, Bergerak. yang kedua, Bernafas. yang ketiga, Berkembang biak. Berkembang biak. ya pintar sekali. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bertepuk seperti biasa ya. Ya Bu. Terus lalu berdoa, ada yang memimpinnya. Ketua kelas, ayo silakan memimpin. Tepuk satu jari. Tepuk jari Satu. tepuk jari dua, wawa. Tepuk jari tiga, kakak. Tepuk jari empat, kakak. Tepuk jari lima, mama. Bertepuk semua. Duduk yang rapi. Marilah berdoa. Di tempat duduk syabrak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengakhiri pembelajaran hari ini, terima kasih yang kalian udah hadir, yang udah memperhatikan Ibu. Sekian dari Ibu ya. Nanti tugasnya jangan lupa kalian kerjakan, besok dikumpulkan, dan besok membuat video tentang berlari, cara berlari dan berjalan halaman 15. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.